Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Masih semangat belajar untuk hari ini? Ya, kita harus selalu semangat belajar. Walaupun di kondisi yang seperti ini, kita harus selalu semangat belajar ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan materi selanjutnya, kemarin kita sudah membahas di bab 1, yaitu tentang logika dan algoritma komputer. Nah, untuk sekarang kita di pertemuan yang kedua, kita akan membahas materi lanjutan dari bab 1, yaitu metode Petamida. Ya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja pembahasan mengenai metode Petamida atau mind mapping. Terlebih dahulu saya akan menyembunyikan kameranya biar nanti penjelasan dan presentasinya lebih jelas ya. Oke, langsung saja saya mulai. Baik, kita mulai ke pembahasan metode Petamida atau kita bisa menyebutnya dengan mind mapping. Mind mapping itu apa sih? Ya, Petamida adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Nah, kita bisa melihat contohnya. Ini adalah contoh mind mapping. Nanti diharapkan kalian semua mampu membuat mind mapping seperti yang ada di gambar sebelah sini ya. Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris. Beliau adalah penemu mind map atau peta pikiran. Menurut Tony Buzan, mind mapping dapat membantu kita dalam berbagai hal, seperti merencanakan, berkomunikasi menjadi lebih kreatif, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingatkan dengan baik, belajar lebih cepat dan efisien, serta melatih gambar keseluruhan. Oke, seperti itu penjelasan dari mind mapping. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada Petamida versus peta konsep. Apa sih perbedaan dari Petamida dengan peta konsep? Nah, kita bisa melihatnya. Yang sebelah kiri ini adalah Petamida dan yang di sebelah kanan ini adalah peta konsep ya. Pada intinya, mind map dan peta konsep mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu rangkuman materi yang disusun dalam bentuk visualisasi bagan. Perbedaannya hanya terletak pada bentuknya saja ya. Ini bentuknya berbeda. Kalau mind map lebih kepada visualisasi gambar, ini lebih ke bentuk gambarnya ya. Dan sedangkan peta konsep lebih kepada penjelasan materinya, lebih ke penjelasan materi. Nah, arti peta konsep itu adalah pemetaan konsep-konsep yang saling berhubungan dan disertai beberapa penjelasan singkat dengan panjang yang berbeda. Jadi, peta konsep lebih mengedepankan unsur kata-kata, sedangkan mind map lebih mengedepankan unsur gambar ya. Nah, kita bisa lihat secara sekilas kalau Petamida ini lebih ke condong kepada gambar, sedangkan peta konsep lebih menjelaskan kepada penjelasan materinya ya. Dan lebih bersifat seni untuk Petamida ya. Ada unsur seninya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke Petamida, kelebihan, manfaat, dan kekurangan ya. Yang pertama, Petamida memiliki manfaat. Yang pertama adalah ide atau gagasannya utuh, yaitu memudahkan untuk menemukan gambaran utuh dari sebuah ide ataupun gagasan ya. Terus selanjutnya adalah temanya jelas. Temanya karena dinyatakan di tengah sehingga lebih mudah dipahami dan diingat ya. Terus selanjutnya yang ketiga, level teridentifikasi.
yaitu level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama, itu lebih berdekatan. Kemudian mudah dipahami, membuat materi yang sulit menjadi lebih mudah untuk dipahami atau dikuasai karena lebih mudah untuk ditangkap pembahasannya atau penjelasannya. Terus kemudian hubungan mudah dikenali. Hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali karena menggunakan kata-kata yang singkat, disertai dengan gambar, dan bersifat seni. Dan hubungannya lebih mudah dideteksi sehingga mudah dikenali. Kemudian informasi baru, ya, tambah informasi mudah. Ketika akan menambahkan informasi baru, kita bisa dengan mudah menambahkannya. Contohnya ketika seumpama nih di bagian manfaat saya akan menambahkan satu lagi, ini bisa di bawahnya. Kemudian mempercepat pencatatan. Kenapa? Kita bisa melihat di sini ada bagian manfaat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 manfaat. Kalau dijelaskan, ini bisa berbaris-baris atau beberapa paragraf. Nah, ini kita bisa menyingkatnya menjadi 7 bagian saja dengan menggunakan kata kunci. Nah, seperti ini ya. Atau kita bisa melihat satu mind mapping ini ada 3, ada manfaat, kekurangan, dan kelebihan. Ini kalau ditulis atau diketik dalam buku berisi dengan penjelasan itu akan beberapa lembar atau berparagraf-paragraf. Ini menjadi lebih singkat. Kemudian kita masuk ke kekurangan dari mind mapping, atau kita bahas terlebih dahulu kelebihannya ya. Kita masuk ke kelebihan mind mapping. Yang pertama, unik. Unik itu maksudnya adalah tidak ada yang sama. Setiap orang ketika membuat peta minda itu pasti berbeda, nggak mungkin sama. Walaupun judulnya sama, tetapi isinya pasti berbeda, ataupun bentuknya. Walaupun isinya sama, mungkin bentuknya, gambarnya berbeda, baik itu nanti dari bentuk garisnya, warnanya, penentuan warna, itu berbeda. Nanti diharapkan kalian ketika membuat mind mapping juga berbeda, atau kita menyebutnya unik ya. Terus yang kemudian itu bebas. Bebas itu kita bisa menentukan kemana arahnya atau kemana cabangnya, terus isinya apa, terus penjelasannya apa, itu bebas ya. Terus dari warnanya juga bebas, penentuan warnanya. Terus kemudian yang ketiga, padat dan jelas. Kenapa? Karena kita menggunakan kata kunci saja. Nah, seperti ini. Padatnya bagaimana? Ya, hanya menggunakan ibaratnya ini kata kunci atau judul. Penjelasannya itu nanti kita jelaskan ketika melaksanakan presentasi ya. Kemudian mudah mencari catatan ya. Karena bentuknya simple, ibaratnya ini hanya satu lembar kertas ya. Jadi kita mudah mencari catatannya. Terus kemudian menggambarkan keseluruhan ya. Menggambarkan keseluruhan itu menggambarkan dari semua materi-materi yang berkaitan, dibuat sesimpel mungkin dan dibuat dalam satu gambar, tapi mudah dideteksi dan menggambarkan keseluruhan materinya itu lebih jelas. Terus selanjutnya mudah tambah informasi. Seumpama kita akan menambahkan satu lagi, seumpama di sini ada satu cabang lagi, maka kita akan menambahkannya di atas. Ini akan mudah ditambahkan lagi informasinya. Kemudian selanjutnya pengkajian ulang cepat. Kita bisa mengkaji ulang cepat. Seumpama kita akan
membuat ulang ataupun merevisi gambar kita, kita bisa membuat ulangnya lebih cepat. Kemudian selanjutnya otak kreatif. Ya, kita di sini menuntut untuk otak lebih kreatif karena ini berkaitan dengan gambar dan juga bersifat seni. Karena setiap orang pasti mempunyai pikiran dan juga daya kreativitas yang berbeda-beda, sehingga kita ketika membuat peta minda itu pasti unik dan berbeda-beda setiap orang, ya. Karena kita nanti bisa membuat menambahkan gambar-gambar seperti yang di peta minda tadi yang sebelumnya juga ada contohnya, ya. Terus selanjutnya kita masuk ke kekurangan peta minda. Yang pertama hanya yang aktif, ya, hanya yang aktif saja yang bisa atau yang mau membuat peta minda. Karena yang tidak aktif ya pasti bingung dan tidak tahu bagaimana cara membuat peta minda yang baik dan benar. Selanjutnya tidak hanya siswa, ya, tidak hanya siswa. Saya sebagai guru juga bisa atau boleh membuat peta minda, ataupun orang umum dan siapa saja boleh membuat peta minda. Jadi tidak hanya siswa. Terus bervariasi. Karena tidak ada tuntutan yang ke pembuatan alurnya ataupun bentuknya peta minda, sehingga bentuknya nanti bervariasi. Hanya ada aturan umumnya saja, aturan khususnya itu untuk pembuatan peta minda tersendiri itu tidak ada, ya. Sehingga nanti bervariasi. Nah, seperti tadi, karena peta minda itu sifatnya unik, setiap orang berbeda-beda. Kita lanjut. Cara dan aturan membuat peta minda. Nah, ini adalah contoh peta minda sekaligus cara dan aturan dalam pembuatan peta minda. Ya, kita bahas mulai dari tema utamanya dulu, ya. Tema utamanya ini berada di tengah-tengah. Ini how to mind map. Bagaimana sih peta minda itu? Ya. Tema utamanya ini berada di tengah, ya. Kita mulai dari pembahasan cabang yang bagian pertama. Ini ada 6, ada paper, ada branching, ada words, struktur, color, dan juga image. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu paper, ya. Paper itu kertasnya. Bagaimana sih aturan kertasnya? Nah, aturan kertasnya adalah yang pertama itu blank, ya. Blank artinya ketika membuat peta minda itu menggunakan kertas kosong atau kertas polos, bukan kertas bergaris. Contohnya itu menggunakan kertas HVS atau kertas gambar, bukan menggunakan kertas buku ataupun kertas folio. Karena kertas buku dan folio itu bergaris, itu tidak boleh, ya. Itu harus dibuat menggunakan kertas polos atau kertas kosong, ya. Kemudian aturan kertas berikutnya adalah landscape, ya. Landscape itu maksudnya adalah kertasnya itu mendatar, itu tidak tegak, ya. Bentuknya memanjang, ya. Seperti slide ini bentuknya juga landscape atau memanjang, datar, ya. Terus selanjutnya aturan kertas berikutnya start, memulainya. Memulainya ini tuh dari center, tengah. Nah, ketika membuat peta minda, kita mengawalinya itu dari tengah, bukan dari pinggir, dari kanan, dari kiri, ataupun dari atas, dari bawah. Biasanya kalau ada bagian itu dari atas, itu namanya peta konsep. Tetapi kalau peta minda itu tema utama harus di tengah, atau memulainya itu dari tengah, ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke aturan pencabangan atau branching di sini, ya. Bagaimana pembuatan pencabangannya? Yang pertama, main thickness, ya. Dari tema utama, ketika akan membuat cabang, itu garisnya itu tebal, paling tebal, ya. Tebal atau paling tebal di sini. Kemudian subnya, ya, atau cabang berikutnya setelah cabang yang pertama, cabang keduanya, anakan cabangnya itu harus lebih tipis dari cabang yang pertama.
Terus kalau ada cabang lagi, cabang yang ketiga, maka harus lebih tipis dari cabang yang kedua dan juga yang pertama. Nah, dan seterusnya. Sampai ujung itu harus lebih tipis atau lebih kecil dari cabang sebelumnya. Aturan cabang berikutnya adalah organik ya. Jadi bentuk cabangnya itu tidak ada aturan harus menggunakan garis lurus ataupun garis tegak ya. Jadi boleh lekuk, boleh seperti ini kan garisnya boleh lekuk ya atau melengkung. Terus selanjutnya aturan cabang berikutnya adalah length. Panjangnya cabang apabila ada gambarnya atau image di sini ya, itu harus panjang garis sepanjang gambar. Ya. Kalau menggunakan kata itu sepanjang kata. Untuk yang sepanjang gambar contohnya ini juga. Kalau ada gambarnya ini seperti ini, atau seperti ini, ataupun seperti ini kan ada kata dan juga ada gambar, ada dua, ada kata, ada gambar, maka harus sepanjang gambar. Tapi kalau hanya menggunakan kata saja, itu harus sepanjang katanya saja. Nggak boleh kurang dari tulisannya, dan juga nggak boleh kurang dari gambarnya, panjang garisnya. Dan juga jangan terlalu berlebihan juga, jangan terlalu panjang juga. Harus sesuai, harus di sepanjang gambar atau sepanjang tulisan. Terus selanjutnya aturan cabang berikutnya adalah connected atau terhubung dengan all, semua. Harus terhubung dengan semua. Tidak boleh ada garis yang terputus. Dan juga harus terhubung dengan pusatnya, ini pasti ya, atau harus ya, harus terhubung dengan pusatnya. Nggak boleh ada tahu-tahu misalkan di sini ada garis yang terputus, itu tidak boleh, harus terhubung dengan semuanya. Kemudian aturan pembuatan petaminda berikutnya adalah penggunaan word atau kata atau tulisan ya. Bagaimana? Yang pertama yaitu menggunakan key atau kata kunci. Menggunakan key ya, menggunakan kata kunci. Jadi hanya menggunakan satu kata, dua kata, atau tiga kata. Hanya menggunakan kata kunci, tidak menggunakan kalimat. Terus kemudian minimal one only atau minimal satu kata. Boleh dua kata atau tiga kata, tetapi jangan berlebihan juga atau jangan terlalu panjang ya. Hanya menggunakan kata kunci saja. Minimal one only atau minimal satu kata, tidak boleh kosong. Kemudian aturan penggunaan tulisan yang berikutnya adalah print atau pencetakannya itu menggunakan huruf kapital, yaitu menggunakan huruf balok ya, menggunakan huruf balok, tidak boleh menggunakan huruf kecil ya. Terus selanjutnya size-nya, ukurannya main dari yang pusatnya ini ya, dari tema utamanya itu besar, paling besar. Nah, ini tema utama yang paling besar. Nanti pencabangannya baru smaller atau kecil. Jadi dari tema utama ini paling besar, nanti ke ujung, ke cabang-cabang berikutnya, ke cabang yang paling terakhir, dan itu nanti yang paling terakhir atau paling kecil. Seumpama di sini ukuran hurufnya atau font size-nya adalah 16, maka cabang-cabangnya yang langsung menempel dengan tema utama atau terhubung dengan tema utama itu ukurannya harus lebih kecil dari yang tema utama. Di sini tadi 16, maka di sini umpamanya adalah 14. Terus cabang dari cabang atau sub cabangnya itu harus lebih kecil dari cabang yang pertama. Tadi di sini 14, maka di sini 12. Nanti kalau ada cabangnya lagi, maka 10 atau lebih kecil lagi. Dan seterusnya sampai yang paling ujung itu harus lebih kecil dari cabang-cabang sebelumnya. Ya, seperti itu. Terus aturan berikutnya adalah struktur ya. Strukturnya yaitu yang pertama adalah refleksnya atau menggambarkan tentang brain atau tentang pikiran kita, tentang otak kita ya. Apa yang ada di pikiran itu bisa kita tuangkan. Terus selanjutnya adalah nature ya, atau boleh menceritakan nanti tentang
alam sekitar, lingkungan, itu juga boleh. Atau di sini ada you, bisa mendefinisikan tentang diri kita atau tentang manusia juga bisa. Terus selanjutnya strukturnya yang berikutnya adalah radian ya. Yaitu bentuknya itu nanti strukturnya mengalir. Mengalir itu bebas ya. Boleh seumpama nanti ditambahkan satu lagi cabang di sini juga boleh. Bebas. Tidak ada peraturan harus ke bawah, harus ke atas. Itu yang penting imbang. Seumpama ada 2 cabang maka ke kanan dan ke kiri. Kalau ada 4 cabang berarti kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Harus seimbang. Terus strukturnya itu nanti ada clear ya. Harus bersih tanpa ada judul. Seumpama di sini ada cara dan aturan buat peta minda, itu tidak perlu. Harus di tema utamanya saja, ini how to mind map saja. Terus tanpa ada tambahan gambar di sini ataupun tulisan yang lain di sini. Di sini tanpa ada gambar-gambar atau coret-coretan tambahan. Hanya yang berkaitan dengan mind mapping saja. Seperti itu. Terus selanjutnya order atau urutannya itu dari atas ke bawah, ini 1 2 3. Itu contohnya seperti ini, ada paper, ini urutan pertama, branch ini urutan kedua, word urutan ketiga, struktur keempat, color 5, image 6. Oke, next. Aturan berikutnya adalah color, penggunaan warna. Penggunaan warna itu boleh lebih dari 3 warna. Contohnya ini how to mind map, tema utamanya itu karena ada 6 cabang ya, ada 6 aturan, maka harus menggunakan 6 warna. Kalau ada 3 berarti ya 3 warna ya. Seperti itu boleh lebih dari 3 warna. Terus kemudian ketika menggunakan gambar itu boleh full color, tidak terikat dengan garis, warna garis. Berbeda dengan menggunakan kata. Kalau kata atau tulisan itu harus satu warna dengan warna cabangnya. Seumpama di sini warna cabangnya biru, tulisannya atau hurufnya itu harus menggunakan warna yang sama, yaitu biru. Kalau ini merah cabangnya, tulisannya juga harus merah. Tetapi untuk gambar atau simbol itu boleh menggunakan warna yang berbeda. Contohnya di sini ada key, tulisannya key, cabangnya hijau, tulisannya hijau, tetapi di sini gambar atau simbolnya ini menggunakan warna kuning. Ini juga sama, ini ya juga sama. Terus aturan yang terakhir yaitu penggunaan image atau gambar. Untuk center atau tengahnya ini harus selalu always ya, selalu diberi gambar minimal adalah kotak. Dan di sini bisa kita lihat ada gambar profesor yang sedang menjelaskan. Ini adalah gambar tambahan saja. Minimal itu gambar kotak. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya penggunaan gambarnya itu harus relevan, harus sesuai. Seumpama di sini ada tulisan fun. Fun itu kan artinya senang ya. Itu simbolnya di sini menggunakan emotnya ya harus senyum. Jangan sampai di sini fun tapi di sini emotnya sedih, sad. Itu tidak boleh ya. Harus relevan. Terus di sini ada tulisan key, maka di sini boleh dengan gembok ya, atau boleh dengan kunci. Jadi tidak boleh seumpama di sini ada tulisan key, nah di sini malah gambarnya gambar amplop, apa gambar kertas, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan gambar yang relevan atau sesuai. Terus selanjutnya penggunaan simbol. Seumpama di sini ada gambar bintang. Gambar bintang di sini ini bisa diartikan atau bisa kita gunakan untuk kata kunci. Seumpama bintang itu favorit. Terus informasi. Terus ini ada tanda tanya. Seumpama itu help atau bantuan. Terus ada checklist ya. Terus selanjutnya penggunaan gambarnya itu yang fun, yang menyenangkan. Jadi tidak menggunakan gambar-gambar yang nyata, ataupun seumpama di sini kan ada gambar kunci ya, boleh menggunakan kata apa? Menggunakan gambar kunci ya, yang dengan coretan tangan, tidak harus menggunakan penggaris. Di sini ada amplop, ini kan amplop, bentuk amplopnya itu seperti ini ya. Ini
gambar-gambarnya harus yang bersifat seni. Ini cara dan aturan membuat Petaminda. Nanti diharapkan kalian mampu membuat Petaminda sesuai dengan aturan dan cara yang saya jelaskan tadi, baik itu nanti cara ataupun aturan penggunaan kertasnya, aturan membuat cabangnya, terus aturan menggunakan tulisannya atau kata, terus strukturnya bagaimana, penggunaan warnanya, ya, bagaimana, terus penggunaan gambar atau simbol itu bagaimana. Jadi diharapkan kalian mampu membuat Petaminda sesuai dengan cara dan aturan yang sesuai. Demikian penjelasan materinya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pembuatan langsung atau saya contohkan langsung bagaimana membuat Petaminda di website ya. Ini referensinya. Baik, kita lanjutkan. Saya akan membuat atau mentutorialkan bagaimana membuat mind mapping seperti ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan sebuah website yaitu app.ayua.com. Nanti kalian bisa mengakses websitenya, terus kemudian kalian bisa mendaftar atau sign up-nya menggunakan email ya. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini saya akan membuat sebuah mind map baru ya. Membuat sebuah mind map baru. Nah, ini tampilan awalnya. Saya ke folder, terus nanti saya akan coba membuat mind mappingnya. Kita tinggal klik saja, pilih new, terus pilih mind map. Nah, di sini kita memberi nama mind mappingnya. Nah, di sini seumpama saya akan mencontohkan sebuah mind mapping alat transportasi. Alat transportasi. Kemudian kita bisa memilih blank mind mapping karena saya akan membuat mind mappingnya dari awal ya, tidak menggunakan template. Untuk kolom ini kita abaikan saja. Kita pilih blank mind map. Kemudian kita akan memilih bentuk atau gambar kotak untuk penempatan tema utamanya. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Kemudian nanti langsung pilih create central area. Nah, ini seperti ini. Ini tampilannya. Kemudian kita langsung membuat ke cabangnya ya. Ini gambarnya bisa digeser-geser. Kita buat cabangnya dulu. Oh sorry, gambarnya seperti ini ya. Kita nanti merubahnya saja. Kita delete gambarnya dulu. Kita pilih temanya dulu. Diklik di sebelah sini. Terus view as. Kita pilih yang organic map. Nah, kita pilih organic map. Diklik ya. Kemudian saya klik ini dulu, saya pilih stylenya, saya pilih style yang tadi. Kemudian saya akan menambahkan alat transportasi ini, nanti saya bedakan menjadi 3 macam, yaitu darat, laut, dan udara. Nah, kita mulai dari darat dulu, tinggal diklik tanda plus yang di sini, diklik, tarik ke kanan. Kemudian kita ketikkan saja di sini darat, ya. Darat. Ya. Terus kemudian saya tambahkan lagi di sini laut. Terus saya tambahkan lagi seumpama ke kiri. Terus di sini udara. Nah, ini saya sudah mempunyai 3 buah cabang. Nah, ini cabangnya juga bisa digeser ya nanti ya. Nah, ini bisa
tarik seperti ini. Terus yang atas kita bisa aturnya juga ya. Nah, seperti ini biar seimbang. Nah, selanjutnya dari 3 cabang ini kita bedakan lagi seumpama darat ya. Darat kita bedakan berdasarkan roda ya. Seumpama darat di sini. Kita tambahkan roda 2. Terus di sini saya tambahkan lagi roda 3. Nah, perlu diingat lagi ya, ketika membuat mind mapping itu penggunaan kata atau tulisan itu menggunakan kata kunci. Roda 4. Terus saya tambahkan lagi roda 6. Nah, ini cabangnya warna biru, maka tulisannya juga harus warna biru. Tinggal diklik saja di cabangnya, terus nanti pilih style, terus pilih warnanya atau colornya, French color. Nah, kita pilih semua warna biru. Kita cari warna biru yang tepat atau yang cocok. Nah, ini saja, saya pilih yang ini. Nah, ini untuk box colornya ya, atau warna cabangnya ya. Ini juga sama, kita pilih style, terus pilih branch-nya, branch colornya tadi warna biru. Ini juga sama, tadi belum disetting dari awal. Tadi branch colornya warna biru sama. Ini juga sama ya. Kemudian next kita lanjut ke yang laut. Nah, kita lanjut laut. Kita berdasarkan seumpama 2 saja ya. Misalkan kapal. Penumpang. Terus saya tambahkan satu lagi di sini, kapal barang. Nah, untuk hurufnya kita sesuaikan karena di sini warna hijau. Kita buat cabang stylenya juga warna hijau. Oke, semuanya sudah. Terus selanjutnya di sini ada udara. Nah, udara. Semua di sini ada pesawat. Penumpang. Terus saya tambahkan satu lagi. Di sini misalkan pesawat tempur. Nah, seperti itu. Tinggal disesuaikan saja seterusnya. Terus kemudian seumpama kita akan menambahkan sebuah gambar ya. Di sini kita akan menambahkan gambar. Nah, sebelum itu kita mencari gambarnya dulu. Seumpama roda 2 kita cari dulu gambar sepeda motor. Sepeda motor. Kita download dulu gambarnya. Misalkan yang animasi ya. Karena ini kan mind mapping. Animasi. Nah, seumpama
kita pilih yang ini ya, atau ini, diklik, kita download dulu gambarnya, di save image as. Oke, kita simpan dulu gambarnya di sepeda motor, terus di save ya. Terus kemudian nanti kita bisa menambahkan di sini ya, diklik dulu, diklik ini, terus kita masuk ke style, terus di sini ada tulisan image, kita tambahkan dengan gambar upload, terus diklik ini, tadi disimpannya di pictures, terus kemudian cari gambarnya sepeda motor, di open. Nah, kita maksimalkan saja gambarnya satu layar. Nah, kalau sudah, kita set cover image ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah. Kalau sudah di close saja ini, maka di sini ada gambar sepeda motornya. Ini kita bisa menyesuaikan ukurannya. Nah, misalkan di atasnya. Terus ini gambarnya juga bisa digeser. Nah, di sebelah kiri sama di sini ya. Ataupun nanti bisa disesuaikan sendiri. Kalau semua cabangnya mau kita perpanjang dulu. Nah, di sini ini juga boleh. Ini kalau misalkan ditambahkan dengan gambar, nanti bisa kalian eksperimen sendiri untuk pembuatan ataupun penambahan gambar-gambarnya, ataupun tulisan-tulisannya, nanti eksperimen sendiri, explore sendiri. Demikian tutorial atau contoh pembuatan mind mapping menggunakan aplikasi atau menggunakan website aplikasi atau app.ayua.com. Baik, demikian pembelajaran atau materi pembahasan untuk hari ini. Cukup sekian dari saya. Tetap semangat belajar dan tetap di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.